Bahaya nggak sih sub for sub? Aman nggak sub for sub? I got rhythm. Hey, halo teman-teman. Di sini saya akan menceritakan bagaimana kisah saya tentang sub for sub, bagaimana rasa ketakutan saya tentang sub for sub, yang takut di banned oleh YouTube maupun nggak di monetize. Awalnya saya mengupload video itu cuma iseng-iseng. Dari tahun ke tahun saya berpikir bagaimana untuk mengembangkan channel saya sendiri seperti youtubers yang lain. Terus saya berpikir bagaimana kalau saya mengupload video yang lain. Setelah saya upload, saya mengecek perkembangan video saya, channel saya, apakah ada perkembangan. Ternyata tidak. Dari hari ke hari, minggu ke minggu, subscribernya itu cuma nambah 1, 2, bahkan ada yang nggak nambah sama sekali. Nah, di situ saya mengintip channel yang lain. Channel yang lain itu subscriber sama viewersnya berkembang dengan cepat. Dan di sini saya mau sedikit cerita kalau saya dulu pernah menggunakan aplikasi yang namanya aplikasi pihak ketiga, yaitu aplikasi sub for sub, di mana aplikasi sub for sub tersebut bisa menambah subscriber maupun viewers. Ternyata setelah aku melihat dan memahami beberapa artikel dan video yang membahas tentang sub for sub, di peraturan terbaru ini sangatlah terlarang bagi channel yang menggunakan aplikasi tersebut. Namun di sini saya sudah terlanjur menggunakan sub for sub. Di sini ada riwayat yang namanya di studio YouTube itu ada yang tercantumkan sub for sub, aplikasi pihak ketiga ini. Buat teman-teman, jangan sekali menggunakan aplikasi tersebut karena itu sangat terlarang oleh pihak YouTube. Pihak YouTube bisa melacak di mana dan dari mana channel Anda dilihat oleh penonton. Tapi saya nggak menyerah begitu aja. Saya mulai menghapus aplikasi tersebut dan saya mulai real menggunakan channel saya sebijak mungkin. Buat teman-teman pemula seperti saya sendiri, jangan sampai kita mendownload aplikasi pihak ketiga tersebut. Itu sangat merugikan untuk kita sendiri. Itu bisa menjadi akun kita ke-banned maupun dihapus oleh YouTube. Jadi, buat teman-teman, jangan sekali menggunakan aplikasi tersebut karena itu sangat terlarang oleh pihak YouTube. Pihak YouTube bisa melacak di mana dan dari mana channel Anda dilihat oleh penonton. Tapi saya nggak menyerah begitu aja. Saya mulai menghapus aplikasi tersebut dan saya mulai real menggunakan channel saya sebijak mungkin. Buat teman-teman pemula seperti saya sendiri, jangan sampai kita mendownload aplikasi pihak ketiga tersebut. Buat teman-teman, jangan sekali menggunakan aplikasi tersebut karena itu sangat terlarang oleh pihak YouTube. Pihak YouTube bisa melacak di mana dan dari mana channel Anda dilihat oleh penonton. Tapi saya nggak menyerah begitu aja. Saya mulai menghapus aplikasi tersebut dan saya mulai real menggunakan channel saya sebijak mungkin. Buat teman-teman pemula seperti saya sendiri, bagaimana rasa ketakutan saya tentang sub for sub, yang takut di banned oleh YouTube maupun nggak di monetize.
Awalnya saya mengupload video itu cuma iseng-iseng. Dari tahun ke tahun saya berpikir bagaimana untuk mengembangkan channel saya sendiri seperti YouTubers yang lain. Terus saya berpikir bagaimana kalau saya mengupload video yang lain. Setelah saya upload, saya mengecek perkembangan video saya, channel saya, apakah ada perkembangan. Ternyata tidak. Dari hari ke hari, minggu ke minggu, subscribernya itu cuma nambah 1, 2, bahkan ada yang nggak nambah sama sekali. Nah, di situ saya mengintip channel yang lain. Channel yang lain itu subscriber sama viewersnya berkembang dengan cepat. Dan di sini saya mau sedikit cerita kalau saya dulu pernah menggunakan aplikasi yang namanya aplikasi pihak ketiga, yaitu aplikasi Sub4Sub, di mana aplikasi Sub4Sub tersebut bisa menambah subscriber maupun viewers. Ternyata setelah aku melihat dan memahami beberapa artikel dan video yang membahas tentang Sub4Sub, di peraturan terbaru ini sangatlah terlarang bagi channel yang menggunakan aplikasi tersebut. Namun di sini saya sudah terlanjur menggunakan Sub4Sub, aplikasi pihak ketiga ini. Buat teman-teman, jangan sekali menggunakan aplikasi tersebut karena itu sangat terlarang oleh pihak YouTube. Pihak YouTube bisa melacak di mana dan dari mana channel Anda dilihat oleh penonton. Tapi saya nggak menyerah begitu aja. Bagaimana rasa ketakutan saya tentang Sub4Sub yang takut di banned oleh YouTube maupun nggak di monetize. Awalnya saya mengupload video itu cuma iseng-iseng. Dari tahun ke tahun saya berpikir bagaimana untuk mengembangkan channel saya sendiri seperti YouTubers yang lain. Terus saya berpikir bagaimana kalau saya mengupload video yang lain. Setelah saya upload, saya mengecek perkembangan video saya, channel saya, apakah ada perkembangan. Ternyata tidak. Dari hari ke hari, minggu ke minggu, subscribernya itu cuma nambah 1, 2, bahkan ada yang nggak nambah sama sekali. Nah, di situ saya mengintip channel yang lain. Channel yang lain itu subscriber sama viewersnya berkembang dengan cepat. Dan di sini saya mau sedikit cerita kalau saya dulu pernah menggunakan aplikasi yang namanya aplikasi pihak ketiga, yaitu aplikasi Sub4Sub, di mana aplikasi Sub4Sub tersebut bisa menambah subscriber maupun viewers. Ternyata setelah aku melihat dan memahami beberapa artikel dan video yang membahas tentang Sub4Sub, di peraturan terbaru ini sangatlah terlarang bagi channel yang menggunakan aplikasi tersebut. Namun di sini saya sudah terlanjur menggunakan Sub4Sub. Di sini ada riwayat yang namanya di studio YouTube itu ada yang tercantumkan Sub4Sub, aplikasi pihak ketiga ini. Buat teman-teman, jangan sekali menggunakan aplikasi tersebut karena itu sangat terlarang oleh pihak YouTube. Pihak YouTube bisa melacak di mana dan dari mana channel Anda dilihat oleh penonton. Tapi saya nggak menyerah begitu aja. Saya mulai menghapus aplikasi tersebut dan saya mulai real menggunakan channel saya sebijak mungkin. Buat teman-teman pemula seperti saya sendiri, jangan sampai kita mendownload aplikasi pihak ketiga tersebut. Itu sangat merugikan untuk kita sendiri. Itu bisa menjadi akun kita ke-banned maupun dihapus oleh YouTube. Jadi
Alangkah baiknya kita membaca dan mempelajari syarat dan ketentuan untuk menjadi, dan kita bisa mencarinya itu di pusat bantuan YouTube.